Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi kelas 11 semester yang keempat, pada hari ini kita akan membahas tentang praproduksi, produksi, evaluasi produk, dan membuat laporan proses pengerjaan animasi 3 dimensi. Nah, untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Nah, pelajar Skapsa, materi hari ini yang akan kita bahas tentang praproduksi, produksi, evaluasi produk, dan membuat laporan proses pengerjaan animasi 3 dimensi. Pada umumnya, materi yang kita bahas tentang praproduksi, produksi atau membuat animasi 3 dimensi, dan pasca produksi dalam pembuatan animasi 3 dimensi, dan segala hal yang termasuk dalam bahasan tersebut. Hal tersebut berguna dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami teknik rendering pada objek 3 dimensi. Yang kedua, peserta didik mampu mengkreasikan produk animasi 3 dimensi menggunakan objek-objek sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat laporan proses pengerjaan produksi animasi 3 dimensi. Yang pertama, rendering. Rendering adalah proses menjadikan semua animasi yang sudah diedit menjadi sebuah video yang bisa dijalankan di semua software pemutar video. Karena format dalam render biasanya adalah H264 atau lebih ngetrennya disebut dengan MP4. Proses rendering dapat memakan waktu yang sangat lama berdasarkan pada efek yang ada di video animasi, lamanya durasi, dan kemampuan komputer atau spesifikasi komputer yang digunakan dalam render. Nah, rendering dibagi menjadi dua. Yang pertama, rendering gambar. Rendering gambar adalah proses merender untuk sebuah gambar atau objek. Yang kedua, rendering video. Rendering video adalah proses merubah format objek yang awalnya masih berupa file project ke dalam format akhir yang akan menampilkan secara penuh efek-efek visual ke dalam sebuah gambar atau video. Nah, pembuatan animasi 3 dimensi. Pembuatan animasi 3 dimensi nanti dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama, tahap praproduksi. Nah, tahap praproduksi adalah proses awal atau persiapan dalam pembuatan satu animasi 3 dimensi mencakup unsur-unsur tersebut. Yang pertama, penggalian ide atau konsep. Jadi, kalau membuat animasi, pertama kali yaitu idenya atau konsep dasarnya. Yang kedua, pembuatan skenario atau skrip. Yang ketiga, pembuatan sketsa model objek. Misalnya kalian membuat animasi tentang cerita atau animasinya gajah, maka membuat sketsa dulu objek gajah. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, storyline dan storyboard. Nah, storyline adalah garis besar ceritanya. Nah, kalau storyboard adalah garis besar atau rincian untuk adegannya. Nah, itu bedanya storyline dan storyboard. Yang kelima, take voice dan musik background. Take voice itu pengambilan suara dan background musiknya yang dipakai dalam membuat animasi. Kemudian yang keenam, animatiknya atau animasinya. Berikutnya, tahap produksi. Tahap produksi yang pertama, modeling karakter 3 dimensi. Jadi dimodelkan terlebih dahulu. Kemudian tekstur, penambahan tekstur pada model atau pada animasi pendukung. Yang ketiga, lighting atau pencahayaannya.
Yang keempat, environment effect atau efeknya. Kemudian animation atau animasinya. Dan yang keenam, rendering. Tahap berikutnya, tahap pasca produksi. Setelah diproduksi, maka akan masuk ke tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi adalah tahap di mana hasil produksi akan memasuki tahap finalisasi akhir untuk kemudian diberikan koreksi, warna, dan audio. Tahap akhir suatu produksi animasi 3 dimensi antara lain 1. Tahap editing, animation, dan voice. Jadi dicek untuk editing animasinya dan suaranya. Kemudian tahap composing dan visual effect atau efeknya. Yang ketiga, tahap edit sound dan audio. Jadi penambahan suaranya, backsoundnya, seperti itu. Kemudian tahap render. Yang kelima, tahap review dan final. Di review, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak dalam pembuatan animasi tersebut. Kemudian yang paling terakhir, tahap yang keenam, tahap burn to tape atau dibakar. Kemudian, evaluasi produk animasi 3 dimensi meliputi 1. Evaluasi pada tahap composing. 2. Evaluasi pada tahap color correcting atau mengoreksi warnanya, penggunaan warnanya. Yang ketiga, evaluasi pada tahap dubbing, musik, dan sound effect. Jadi dievaluasi untuk dubbingnya, suaranya, dan musik latarnya. Yang keempat, evaluasi pada tahap final output. Step berikutnya, laporan pembuatan produk animasi meliputi 1. Jadwal pelaksanaan. Jadi dijadwal kapan mau dibuat, mau diproduksi, terus kapan untuk editingnya, itu masuk di jadwal pelaksanaan. Kemudian alat dan bahan produksi. Apa saja peralatan dan bahan yang dipergunakan masuk dalam poin yang kedua. Alat misalnya menggunakan komputer, menggunakan kamera, bahan misalnya mau membuat animasi menggunakan clay, berarti bahannya claynya atau bahan lain yang ikut dipergunakan dalam pembuatan animasi, masuk di poin yang kedua atau poin B. Yang ketiga, C. Teknik penjadwalan. Yang dimaksud teknik penjadwalan yaitu alokasi waktu jamnya. Misalnya editing butuh berapa jam, dubbing butuh berapa jam. Jadi teknik penjadwalan ini lebih detail daripada jadwal pelaksanaannya. Kalau jadwal pelaksanaan di poin A tadi jadwal global, hari, tanggal. Kalau teknik penjadwalan adalah jadwal lebih rinci karena jam, dihitung dalam jam. Kemudian yang keempat atau yang D, hasil yang dicapai. Hasil yang sudah dicapai apa saja, itu masuk poin yang ke D. Nah, daftar pustaka Ibu ambil dari buku Asmoro SW dan Pramono tahun 2017, judulnya Animasi 2 Dimensi dan 3 Dimensi, penerbitnya. Kemudian soal. Yang pertama, jabarkan apa yang kamu ketahui tentang tahap praproduksi. Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang mengevaluasi produk animasi 3 dimensi secara umum. Yang ketiga, uraikan yang kamu ketahui tentang hubungan mendasar antara storyline dan storyboard. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Nah, silakan soalnya kalian tulis menggunakan selembar kertas, kalian foto, kalian kirim ke dalam Google Classroom kalian. Nah, sekian dan terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi kita hari ini mengenai praproduksi, produksi,
evaluasi produk, dan membuat laporan proses pengerjaan animasi 3 dimensi. Untuk pengumpulan tugas bisa melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasinya. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.